Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita hari ini masih bisa dipertemukan kembali meskipun melalui metode pembelajaran daring. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya robbal. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan yang ketiga yang saya hormati kepada beliau yaitu Bapak dosen riset pemasaran yaitu Pak Fikri Farhan. Semoga beliau dan keluarga selalu mendapatkan keberkahan serta mendapatkan kesehatan. Amin amin ya rabbal. Baik, bersama saya Joni Samsudin. Saya di sini akan menyampaikan apa itu populasi dan sampel. Nah, untuk definisinya sendiri, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono 2011. Nah, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Selanjutnya, sampel. Definisi dari sampel sendiri adalah bagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberikan untuk populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Ini menurut Sugiono 2011. Selanjutnya, sementara itu dalam bukunya Sulistiono dan Basuki menyatakan populasi sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan seluruh bagian data yang menjadi penelitian kita dalam suatu ruang lingkup yang kita tentukan sebelumnya. Sementara sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut. Semisal kita umpamakan, apabila seorang melihat suatu kue lalu dia ingin mengetahui rasa dari kue tersebut, apakah rasanya manis, asam, gurih atau pahit, seorang tersebut tidak perlu memakan seluruhnya. Seorang tersebut cukup mengambil seiris, mencicipinya, kemudian menyimpulkan bagian rasa kue tersebut. Dengan demikian, perumpamaan kue adalah populasi, sedangkan irisan kue tersebut adalah contoh atau sampelnya. Nah, mungkin untuk definisi dan contoh populasi tadi dan sampel mungkin seperti itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nendi. Selamat siang teman-teman, saya Nendi Putra Sugiarto. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Joni Samsudin. Langsung saja, yang pertama adalah sifat sampel. Menurut siswa Joharjo Dipuro 1998, sampel yang ideal memiliki sifat yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari sebuah populasi yang sedang diteliti. Maksudnya di sini, sampel yang ideal harus dapat menggambarkan populasi yang sedang diteliti dengan jelas. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian. Populasi saya adalah UPY dan sampel saya adalah mahasiswa manajemen. Berbeda dengan populasi yang tidak jelas. Itu seperti contohnya orang yang kawin siri. Nah, itu mereka sudah diketahui adanya, namun keberadaannya dan jumlahnya yang tidak pasti, jadi itu bisa dikatakan sebagai populasi yang tidak jelas. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan standar error dari taksiran yang diperoleh. Maksudnya makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, maka besar ukuran sampel yang harus diambil, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat presisi yang dikehendaki, maka semakin kecil ukuran sampel yang diperlukan. Jadi sampel yang besar cenderung memberikan pendugaan yang lebih mendekati nilai sesungguhnya, true value,
Dengan cara lain, dapat dikatakan bahwa ukuran sampel mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat kesalahan. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, sederhana dan informatif. Maksudnya di sini adalah sampel yang ideal itu adalah sampel yang sederhana, namun tetap informatif, tetap memiliki sumber informasi yang jelas. Lanjut, yang kedua adalah langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, tentukan target populasinya. Objeknya harus jelas di mana kita akan meneliti. Yang kedua, kita harus mendaftar seluruh elemen unit populasi. Kita daftar dulu mulai dari A sampai Z tentang seluruh elemen unit populasi. Yang ketiga, menentukan sumber informasi. Sumber informasi ini penting sehingga dapat penentuan sumber informasi orang-orang tertentu yang akan kita ambil untuk dijadikan sampel. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Dari sumber informasi itu, tentu kita harus tahu berapa jumlah orang yang akan kita ambil sebagai sampel. Yang kelima, menentukan teknik samplingnya. Selain jenis sampling yang kita pilih, kita harus menentukan tekniknya. Sehingga kita dalam menentukan penelitian, kita akan lebih mudah melakukan langkah-langkah penelitian dengan sampel yang jelas, teknik yang jelas, pendekatan yang jelas, dan tentunya dengan jumlah sampel yang jelas pula. Dan yang terakhir adalah menentukan unit sampel. Ialah merupakan langkah untuk menentukan siapa saja anggota populasi yang harus dijadikan sampel. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat siang, terima kasih. Baik, kali ini kita masuk dalam tahapan pemilihan sampel. Dalam tahapan pemilihan sampel terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi populasi target. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti karakteristiknya. Pada pemilihan populasi, target harus sesuai dengan tujuan peneliti. Pemilihan populasi target merupakan pekerjaan yang paling mudah, namun apabila terjadi kesalahan dalam penentuan populasi target, maka akan menjadi kesalahan yang sangat fatal dalam penelitian, karena hasil yang diperoleh tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel merupakan daftar yang berisi elemen-elemen yang ada dalam populasi. Setiap satuan sampel dalam kerangka sampel diberi nomor urut dan banyak angka dalam nomor-nomor tersebut sama dengan satuan sampel. Yang ketiga, menentukan metode penelitian sampel. Metode pemilihan sampel pada dasarnya merupakan cara yang digunakan dalam mengambil sampel. Metode pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pendekatan probabilitas atau dengan pendekatan non-probabilitas. Penggunaan sampel probabilitas atau non-probabilitas akan tergantung pada tujuan peneliti. Penggunaan sampel probabilitas dan non-probabilitas akan dibahas secara mendalam dalam pembahasan berikutnya. Kemudian, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Prosedur pemilihan unit sampel merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan anggota populasi yang nantinya dijadikan sampel. Penentuan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar dalam pengambilan sampel unit menjadi efisien. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel merupakan besarnya sampel yang harus diambil agar dapat menggambarkan karakteristik populasi sebenarnya. Pengambilan sampel terlalu kecil dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, pengambilan sampel yang terlalu besar akan membuang waktu, biaya, dan tenaga secara percuma. Kemudian, menentukan unit sampel. Menentukan unit sampel merupakan langkah-langkah untuk menentukan siapa saja dari anggota populasi yang harus dijadikan sampel. Pengambilan unit sampel yang salah dapat memberikan simpulan yang salah terhadap karakteristik populasi yang diteliti. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan kerja lapangan. Setelah beberapa
tahap dilalui tadi dalam pengambilan sampel, kemudian peneliti tinggal mengatur waktu kapan dan di mana akan melakukan pengambilan sampel terhadap responden yang akan diteliti. Oke baik, saya Joni Samsudin akan menyambung materi dari Mas Bayu Tripambudi, yaitu mengenai tentang probability sampling sama non-probability sampling. Probability sampling sendiri yaitu merupakan suatu teknik sampling yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, jadi teknik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sample random sampling. Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang terdapat dalam populasi tersebut. Cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Nah, yang kedua ada disproportionate stratified random sampling, suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi bersetara tetapi kurang proporsional. Yang ketiga ada proportionate stratified random sampling, salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta bersetara secara proporsional. Nah, yang terakhir ada area sampling atau cluster sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Nah, yang selanjutnya ada non-probability sampling, adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sampling sistematis. Nah, apa itu sampling sistematis? Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota. Nah, teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, seperti misalnya jumlah sampel lelaki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan sebanyak 70 orang. Nah, terus yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok, dijadikan sebagai sumber data. Terus ada purposive sampling, suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Seperti misalnya, kamu meneliti kriminalitas di kota atau di daerah tertentu, maka kamu mengambil informasi yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Terus ada sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika kamu anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini seringkali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Nah, terus ada sampling snowball, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya, seperti misalnya penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan atau informasi pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Jadi begitu. Nah, baik, cuman itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata maupun pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang bisa diambil, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.